Assalamualaikum. Hello happy Flutter developer. Saya Rangga Saputra. Selamat datang di channel. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, kita close dulu di bagian ini. Kita buka lagi flutter.dev-nya. Oke, untuk setup Android emulatornya sudah selesai. Kita kerjakan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu setup sebuah editor. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk membuild aplikasi Android atau iOS dengan menggunakan Flutter, kita diberikan opsi dua buah text editor untuk menulis kode. Text editor adalah wadah yang digunakan untuk menulis sebuah kode. Nah, di sini kita diberikan dua buah alternatif. Yang pertama, Android Studio atau IntelliJ ya. IntelliJ itu untuk AMD, Android Studio itu digunakan untuk Intel. Nah, kemudian ada Visual Studio Code. Oh, ini ada lagi baru, Emacs. Oh, ternyata sudah ada tiga buah alternatif. Yang pertama Android Studio dan IntelliJ IDE, itu besutan dari JetBrains. Kemudian Visual Studio Code besutan dari Microsoft. Kemudian Emacs ini saya kurang tahu ya, ini baru. Oke, kita satu-satu ya. Pertama Android Studio. Kita perhatikan, kita baca, install Android Studio versi 3 atau yang lebih baru. Sudah ya tadi sebelumnya kita sudah install. Kemudian perhatikan, jalankan Android Studio. Oke, sudah berjalan. Open plugin preference, config plugin, dan seterusnya. Ada 3 step. Kemudian klik install, klik yes, dap plugin and Flutter, and klik install dap plugin, restart menu. Oke ya, kita buka ya Android Studio. Kemudian apa ini? Oh, ada error. Biasa seperti itu. Klik configure plugin. Kita tulis Flutter install using third party plugin may involve a plugin vendor processing. Oke, kita accept saja. Oke, Flutter plugin membutuhkan third plugin untuk installnya. Oke, install saja. Sudah otomatis ya. Oke teman-teman, restart IDE-nya. Tunggu beberapa saat ya. Oke, selesai. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Sebelumnya tidak ada ini ya. Tidak ada menu ini. Menu Flutter Project, Start up New Flutter Project. Sedangkan sekarang sudah ada. Berarti sudah kelar ya. Kemudian yang kedua, Visual Studio Code. Install menggunakan text editor Visual Studio Code. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara kedua text editor ini. Yang ini saya kurang tahu ya, kita dua ini dulu. Yang pertama Android Studio dan IntelliJ IDE besutan dari JetBrains. Android Studio itu condong dipakai oleh chipset prosesor dari Intel. Sedangkan IntelliJ IDE itu biasanya digunakan oleh prosesor yang mereknya AMD. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan, IDE besutan JetBrains ini itu sangat komplit dan sangat pintar, sehingga fasilitas atau fitur yang dibenamkan di dalamnya itu sangat kompleks. Nah, alhasil ketika teman-teman menjalankan Android Studio atau IntelliJ IDE, maka teman-teman akan merasakan komputer atau PC teman-teman menjadi lebih performanya turun. Seperti itu. Apalagi ditambah dengan hardware kita yang tidak mumpuni ya, seperti itu.
Nah, untuk yang kedua, ini adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code itu adalah text editor beserta Microsoft, di mana ketika proses instalasi awal, defaultnya isi dari Visual Studio Code itu tidak kompleks atau bisa dibilang masih polos seperti itu. Nah, sehingga kita bisa men-setting Visual Studio Code itu untuk penggunaan kita, untuk apa-apa sih yang kita perlukan. Misalnya untuk Flutter, ya untuk Flutter. Kalau untuk kebutuhan website, ya untuk kebutuhan website, dan seterusnya. Nah, sehingga tidak banyak fitur-fitur tambahan dari Visual Studio Code dibandingkan dengan Android Studio. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki laptop atau komputer dengan spesifikasi yang kurang mumpuni, maka saya prefer untuk merekomendasikan teman-teman menggunakan Visual Studio Code saja. Namun jangan lupa Android Studio itu harus diinstal karena paket-paket dependensi dari Android itu ada di Android Studio. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau saya jelaskan lagi, sebenarnya ketika kita menjalankan Android di dalam Windows, kita membangun sebuah aplikasi Android di dalam Windows, maka kita secara sistem membutuhkan file-file atau dependensi-dependensi yang mendukung untuk keperluan Android. Nah, kalau kita logikan, Windows itu kan PC kita ini kan menggunakan operating system Windows. Sedangkan aplikasi yang ingin kita build adalah Android. Itu basisnya Linux. Nah, kan berbeda. Nah, maka Android Studio inilah sebagai wadah atau sebagai bank untuk penyimpanan dependensi-dependensi yang dibutuhkan ketika kita membangun aplikasi Android di dalam operating system Windows seperti itu. Kita lanjut, kita install untuk Android Studio-nya sudah kelar tadi. Boleh kita close saja Android Studio-nya. Kemudian yang kedua adalah install Visual Studio Code. Kita buka ya di website resminya. Klik download. Ini sudah ada ya, stable version. Kita klik download. Kita pilih di bagian Windows. Ini teman-teman menyesuaikan. Mungkin yang menggunakan Mac, boleh menggunakan Mac. Oke, sudah selesai. Kita percepat. Kembali ke tutorial. Install Flutter dan Dart plugin. Oke, kita install dulu Visual Studio Code-nya. Double klik exe yang sudah kita download tadi. Kita tunggu beberapa saat. Ini proses instalasi Visual Studio Code tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena sudah saya bilang Visual Studio Code ini atau VS Code ini tidak sekompleks Android Studio. Klik icon aja. Oke, next. Oke teman-teman, perlu diketahui saya tidak menjelaskan bagian-bagian tertentu secara spesifik karena pada dasarnya tagline dari tutorial ini adalah easy and friendly for newbie. Oke, launch. Oke teman-teman, Visual Studio Code sudah siap. Nah, sudah saya bilang Visual Studio Code ini sangat ringan ya dibandingkan dengan Android Studio, karena proses instalasinya saja tidak memakan waktu yang sangat lama. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Kita balik lagi ke websitenya. Yang pertama, jalankan Visual Studio Code, VS Code, sudah. Kemudian yang kedua, file, command palette, dan install extension. View, command palette, install extension. Select Flutter dan install Dart dan Dart plugin. Flutter. Install ya. Oke, Flutter sudah selesai diinstal. Kemudian yang kedua,
Dart pluginnya juga diinstal ya. Dart. Oke, sudah ternyata. Oh iya, secara otomatis ketika kita menginstal Flutter plugin itu seperti di Android Studio, maka Dart pluginnya juga terinstall. Oke, selesai ya. Close. Lanjut. Validate your setup with the Flutter Doctor. Oke teman-teman, jadi ada sebuah tools yang disediakan oleh Flutter, itu namanya Flutter Doctor, di mana Flutter Doctor ini berperan untuk mengetahui apakah setup Flutter kita sudah komplit atau belum. Jadi seperti ini kita lihat, validate your setup with the Flutter Doctor, invoke view, klik view, kemudian command palette, type doctor and select Flutter Doctor. View, command palette, kemudian run Flutter Doctor. View, command palette, doctor, run Flutter Doctor. Klik ini ya. Oke, dan bisa kita ketahuan could not find a Flutter SDK, please ensure Flutter installed. Oke, karena Flutter SDK kita belum kita hubungkan ke Visual Studio Code, dan ternyata kalau kita mengikuti panduannya, bahkan panduan dari official Flutter-nya sendiri ada yang kurang ya. Klik ini aja, locate SDK, kita klik yang SRC-nya, Flutter. Oke, selesai. Oke, kita close dulu, mungkin ada kesalahan. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Mungkin ada error tadi ya. Kita coba. Kita lihat. Install extension. Kita cek. Oke, sudah support ya. Ini kita coba. View, command palette, doctor, run Flutter Doctor. Oke, ternyata harus di restart terlebih dahulu. Oke teman-teman, bisa kita lihat ada isu di sini. Ini kalau seperti ini tandanya sudah fix ya, sudah berhasil. Kemudian jika ada tanda tanya seperti ini, maka ada warning di sini. Kita lihat yang sudah berhasil, Flutter channelnya udah stable, Dart engine version. Oke, sudah kelar. Kemudian Android toolchain, develop Android device under SDK 30.0.2. Kita bisa lihat apa yang kurang. Same Android license not accept to resolve this. Run Flutter Doctor. Strip Android lisensi. Oke, ternyata Android lisensi kita belum ada ya. Nanti kita coba jalankan. Kemudian sudah kelar Android Studio versi 4 yang paling terbaru, sudah selesai. VS Code-nya juga sudah selesai. Connected device. Ya, seperti ini wajar ya, karena sudah saya cabut colokan USB real device saya. Ya, ini biarkan saja. Nanti kita fokus ke sini ya. Flutter Doctor, Android lisensi. Jalankan ini. Oke, teman-teman. Kita copy saja. Oke, teman-teman. Perlu diketahui, setiap text editor yang canggih ya, yang modern seperti saat ini, seperti sekarang, itu sudah dilengkapi dengan fasilitas terminal di dalamnya. Begitu pula juga di VS Code ini, kemudian juga di Android Studio juga ada. Teman-teman bisa klik terminal ini.
Atau jika malas, teman-teman juga bisa menggunakan command prompt. Itu sama ya. Flutter. Oke, sama ya, terminal dan command prompt. Oke teman-teman, kalau kita enter di sini, apa yang terjadi? Oke, Flutter is not recognized. Oh iya, mohon maaf, ada kesalahan karena kita belum menghubungkan path-nya. Oke, itu nanti saja, itu di pembahasan selanjutnya. Kita coba dulu ya result ini menggunakan cara yang defaultnya. Itu saya ajarkan step by step. Kita copy dulu, kemudian kita buka lagi di folder SDK Flutter yang kita taruh di C, src Flutter. Kemudian kita coba jalankan Flutter console-nya. Oke, kita pastikan saja di sini. Klik kanan ya untuk memastikan, ini bukan Ctrl V. Klik kanan Flutter Doctor under licenses, enter. Harusnya sudah bisa. Oke, teman-teman bisa lihat di bawah review licenses that have not been accepted akan Y. Yes ya. Y saja semuanya, ya perlu, kalau teman-teman bisa membacanya karena bahasa Inggris cukup mual ya baca seperti ini. Ini kan saja. Oke, sudah selesai. Kita close. Kita coba lagi ya di sini. Flutter Doctor. Perhatian ya teman-teman. Ini masih berbentuk tandanya masih warning ya. Kemudian bisa kita lihat Flutter Doctor seperti ini. Coba kita jalankan lagi view command palette Flutter Doctor, dan apa yang terjadi? Apakah masih warning atau sudah clear? Oke, kita perhatikan. Alhamdulillah ya, ternyata semua Android lisensi sudah disetujui. Tinggal connected device kita coba ya. Saya hubungkan Realme XT saya ke Windows menggunakan USB. Pastikan teman-teman tidak melangkau-melangkau dalam proses instalasi ini karena nanti teman-teman malah tidak paham gitu. Ada yang kelewat. Oke, sudah ya, sudah terhubung. Oke, saya perlihatkan. Ini bukan emulator ya, tapi mirroring. Oke ya, ini sudah berhasil, sudah saya connect kan di sini. Kita coba lagi ya. View, command palette, run Flutter Doctor. Oke, no issues found. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah hampir di penghujung tutorial. Dalam kesempatan kali ini, proses instalasi sudah selesai semua. Mungkin nanti ada penambahan sedikit terkait dengan setting-setting yang sifatnya opsional, namun sangat membantu dalam proses kita mendevelop sebuah aplikasi. Oke lanjut, kita buka lagi websitenya. Test drive ternyata. Maka selanjutnya.